ya kan? Jadi kan lu lebih tebal kan, 16 kali lipat lebih tebal. Ya, sama aja. Karena kalau sudah di titik itu sudah tidak ada lagi yang terlalu mahal bagi mereka. Tapi udah mentok misalkan beli makanan, perutnya nggak muat. Bisa beli 1.000, nggak usah 1.000 bungkus, 1.000 restoran juga dia sanggup beli. Tapi perutnya cuma segitu muatnya. Apalagi kadang orang mah karena penasaran doang aslinya. Tahu istilah OKB? Orang kaya blow on. Serius, salah satu alasan terkuat orang pengen kaya kan karena belum pernah kaya. Begitu dia pernah kaya, misalkan, sok nyobain daging. Dia bikin jadwal sebulan penuh, roadshow keliling all you can eat se-Jakarta. Akan ada titik dia di mana mendapati, kini weh rasanya daging mah tuh. Kadang kurang asin dia bawa bon cabai sendiri tuh, buat mahal-mahal bumbuin sendiri. Dan seporsi daging yang 1,5 juta sama seporsi ya gorengan insya Allah 10.000 juga dapat. Ternyata bedanya cuma 5 senti di sini aja. Ya, so ketelen. Emang rasanya beda. Wah, nikmat nih daging nih. Enggak, gitu aja ya. Kecuali beling ya kerasa ya. Tapi kan enggak. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Waduh, ini makanan mahal amat kok. Oh iya, nanti keluarnya wangi, Pak. Enggak, bau tetap ya. Sama ya, suka gitulah manusia ya. Sepatu 50 juta dengan sepatu 50.000, tetap kan dilepas semua di bawah. Apalagi kalau di masjid. Ya, dijamin sholatnya deket pintu itu. Ya, udahlah. Saya suka kalau orang yang benar-benar Sunda banget ya, di Tasik. Di Garut. Ini nyebut ini namanya bukan dibilang sesuai kebutuhan ya. Nah Allah teh udah ngasih sesuai yang dibutuhin. Tapi kalau standar bahagia kita bukan yang kita butuhkan, tapi yang aku inginkan, nah ini baru jadi perkara ya. Maka ya kan kita itu sebetulnya apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar kan jadi diri kita ya. Nah masalahnya sekali lagi kita kalau bicara ya tentang hukum, nggak cuma nonton drama, apapun ya. Masalahnya selalu pegangannya ini aja. Di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih hanya bicara hukum. Fardu sunnah mubah, makruh haram. Atau kurang lebih singkatnya antara boleh atau tidak lah. Udah intinya gitu. Itu cuma bicara itu. Tapi ingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau takwa bicaranya bukan boleh atau tidak. Tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Mana jalan yang lebih selamat? Jalan yang takwa. Misalkan contoh, apa hukum baca komik? Ternyata komiknya komik biasa, kartun-kartun biasa, nggak ada aurat, nggak ada yang dilarang. Maka bisa jadi hukumnya mubah. Tapi kalau dia pakai sudut pandang takwa, dia akan menjawab, aku nggak peduli apa hukum baca komik. Yang aku tahu, aku lebih disukain Allah kalau aku baca Quran. Ya sudah. Oh itu jalan yang selalu paling selamat. Ya, yang selalu paling selamat. Apalagi kita bukan orang yang tugasnya sebagai mufti, orang yang berfatwa, yang harus menjelaskan hukum itu seperti apa. Nah udahlah, sehingga sederhananya yang paling selamat yang Allah suka aja. Ya. Makanya kan, ini survei ini akan menjawab. Tolong jawab sama-sama. 1, apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Ini Allah ingin kita selamat, bahagia, tentram. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka.
Terus udah ngejar yang kita suka melulu, bahkan udah tercapai sebagian, kok masih sulit bahagia? Mungkin salahnya bukan di kitanya, bukan di Allahnya, tapi di kitanya ya. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka terus ya. Makanya kalau di kota besar ada yang gampang ngambek, percuma gaji segini 20 juta sebulan. Saya mah baru bahagianya nanti kalau udah viral kayak dia. Setahu saya pintu surga memang 8, tapi nggak pernah tahu ada pintu surga bagi yang centang biru tuh nggak pernah dengar. Loh, berarti kita nggak boleh viral? Boleh, tapi kita nggak akan ditanya followernya. Ditanya followernya, kamu ajarin apa? Kontennya, ya. Kaya boleh ya kok, boleh, tapi nggak akan ditanya saldo. Ditanya dapatnya dari mana dan dipakainya untuk apa. Punya kuasa, punya jabatan boleh nggak? Boleh, tapi nggak ditanya setinggi apa jabatannya. Ditanya kekuasaanmu kamu pakai untuk apa. Karena ada tadi semuanya alat. Alat aja untuk deketin kita ke Allah. Popularitas alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang denger, coba bikin akun baru follower 0. Live juga nggak ada yang nonton kan? Ini mumpung ada yang nonton, maka pastikan yang disampaikannya di kebaikan. Yang julid akan selalu ada, fasilitas sama itu mah. Ya. Karena orang kalau udah benci sama kita, dia akan merelakan waktunya untuk nyari-nyari kekurangan kita. Kadang effort beli kuota sendiri, nggak minta rembes kan? Ya, beli kuota, dicari akun Facebook ibu yang dulu yang masih culun, masya Allah. Ya, dicari sampai nggak makan, nggak tidur, nggak istirahat, besoknya tipes coba. Dia ke klinik berobat, nggak ngasih bon obatnya ke ibu, dia biaya sendiri. Kesetiaan macam apa lagi yang kalian ragukan dari mereka? Coba di OMDC ada akuntannya, punya akuntan. Nah, akuntan tugasnya ngapain coba? Sama, nyari kesalahan. Itu kesalahan hitung dicari itu. Bedanya dia digaji. Sekumaha segini. Ya udah. Bedanya akuntan itu digaji. Ya. Meskipun yang dia cari segitu teh bukan duit dia, ya. Tapi dia nyari itu, akuntannya ketawa mungkin ya. Ya akuntan kan ngitungin duit orang. Iya. Tapi digaji seenggaknya kan. Nah, orang nggak suka sama kita, tanpa digaji dia nyari-nyari kesalahan kita. Tapi diumbar kok. Coba, gara-gara apa kita tambah baik? Dengan selalu dipuji, atau dengan dikoreksi? Pujian atau koreksi yang bikin kita tambah baik? Koreksi. Kenapa kita? Dia umumin kesalahan kita di hadapan publik. Oh, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Udah enak kan? Kecuali kalau surga kita di mulut orang. Nggak mau tuh diumumin. Padahal benar tuh ada di diri kita tuh yang disebut. Karena sekalinya aib kita dibuka, demi Allah, hinaan dari mulut orang itu lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Paling juga diomong, Allah si Denisa banyak omong tuh. Cuman satu kan yang dibuka, banyak omong. Bisa jadi saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak macam-macam. Nggak dibuka semua sama Allah. Udah mah yang disebut cuman satu itu beneran ada di diri kita. Ngambek, naonan hirup tehnya. Insyaallah. Capek beneran ya. Jangan ketipu topeng. Hai, ketipu topeng. Maksudnya gini, ketipu topeng. Seizin ya, saya belum nemuin contoh lain yang lebih tepat untuk menjelaskan ketipu topeng. Tapi misalkan gini, ada seorang bos, maka nama karyawannya 3-an. Si bos teh mules, manusiawi ya. Lepaslah, ya gitu ya. Kenceng banget itu. Sampai bergema kan. Ya, para karyawan pun menyadari ada sesuatu yang beracun memang memasuki paru-paru mereka. Si bos pun merasa tidak enak dan akhirnya mengajukan permohonan maaf. Baku banget ya. Maaf teman-teman, bau ya. Masalahnya satu, besok gajian. Maka 3 orang tadi saling menciwit dan menyenggol.
Wangi, iya kan? Iya kan? Entar gak gajian. Iya wangi bos. Kalau si bos tertipu ngerasa, benarkah? Apa ini hasil dari tahajud saya? Apa ini karomah darimu ya Allah? Lebay ya. Nah itu ketipu topeng. Besoknya si bos makan lagi, tapi bukan sama karyawan, sama komunitas pengusaha. Yang Syarat masuk komunitas itu minimal harus punya saldo 10 miliar. Berdasarkan testimoni 3 orang kemarin, kali ini tanpa ragu. Naik tuh badan juga. Ya, saking kuatnya tekanan dari bawah. Masalahnya kan teman-teman pengusaha itu gak ngarep digaji. Maka dia jelas akan jujur. Bro, habis makan bangke apa? Kurang ajar. Kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Itu ketipu topeng. Jadi kita memandang diri kita pakai apa yang orang tahu. Ada orang teh nggak 24 jam sama kita. Dan kadang sekalinya muji ada maunya. Ya. So, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Maksudnya apa kok? Kadang kita suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu di sini ya. Iya, ini beneran. Ketemu reunian misalkan ya. Terus ada yang berkata, ibu, kok setiap hari tambah muda terus sih? Menurut ibu Asli ibu ucapan kayak gitu. Nah, kan? Tolong jelaskan Bu Dokter, gimana cara tambah muda setiap hari? Ya, DNA. Ya, Insya Allah. Tapi kadang di toilet kita percaya. Iya juga ya. Ngaca. Udahlah langsung tanya aja ke yang muji itu. Kamu tuh mau minjem duit berapa sih sebetulnya? Manis banget mulutnya. Ya. Udahlah. Sampai ya. Sederhana. Silakan punya keinginan apapun. Tapi tidak ingat ya. Yang satu yang bisa ngabulin juga cuman Allah. 2, yang paling penting dari itu semua adalah gimana caranya jadi pahala, jadi amal soleh. Siapa yang paling beruntung se-OMDC? Apakah pemilik-pemiliknya? Belum tentu. Bisa jadi yang kerja di dalamnya, tapi satu syaratnya, yang paling takwa, paling dekat sama Allah. sebelum di sini tadi Koko kajian juga di ini Frisian Flag. Setiap hari bikin susu aja kerjaannya. Nyediain seini. Ya kan pabrik susu ya. Kalau bikin lem saya juga kaget juga ya. Makanya pernah ke nemenin Teh Yuda ke toko skincare ada bedak tapi logonya gambar mie goreng. Ini saya agak ini bumbu mie goreng atau gimana ya. Nah, misalkan ditanya siapa yang paling beruntung, apakah direkturnya yang paling banyak uangnya? Enggak. Yang paling takwa sama Allah. Karena aslinya tuh kita ngumpulin amal. Contoh, misalkan Bu Dokter berkata ke pasiennya, hei pasien, kamu sakit kanker, kata Allah sembuh, saya nggak toel juga kamu pasti sembuh. Yakin? Yakin. Pasien selanjutnya, cuman sakit panu misalkan. Hei, panumen. Ya, kamu kata Allah nggak sembuh, dokternya 1000 orang pun, kata Allah nggak sembuh, nggak sembuh. Pasien ketiga nyeletuk. Kalau gitu dokter ngapain datang ke sini ke UGD tengah malam? Kan yang nyembuhin Allah bukan dokter. Buat apa dokter ikhtiar? Buat apa kita datang kerja ke kantor setiap hari? Buat apa yang jualan nawarin dagangannya? Kan yang nentuin bakal beli atau enggak Allah yang megang hatinya. Buat apa kita semua lakuin itu? Agar jadi amal soleh. Kita lagi mungut. Pemulung amal kalau kata almarhum Ko Stephen Indra Wibowo, kumpulin karena sok disuruh pilih seumur hidup Seluruh keinginan kita dikabul. Tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? pegel doang di dunia. Iya kerjanya iya, belemburnya iya, duitnya juga beneran dapat, tapi kan yang ditanya sama Allah nggak nominalnya di sana. Jadi amal atau enggak? Atau bandingin, ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya. Tapi tiap kali berucap, bertindak, berbuat, selalu jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya.
Padahal di dunia dia yang dihina, dia yang dicaci, dia yang difitnah, dia yang dikhianatin. Dan dia insya Allah lebih gak mudah kecewa. Karena dari awal yang dikejar, Allah suka, udah weh. Kamu kan udah tolong dia, dia jahat. Ya dia atau yang rugi, masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ya. Tapi kan gak rugi, kamu udah tolongin dia, dia malah jahat. Ya kan bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Anteng weh, udah kalau. Apa artinya satu dunia cinta Allah benci? Repot. Ya. Tapi kelakuannya nyebelin, ya udahlah, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ya. Tapi kok dia beneran buat salah, mau sampai kapan sibuk mikirin kesalahan orang? Nih ada kisah luar biasa ya. Dulu ada anak kecil bilang ke ibunya kayak gini, masih muda. Bu, aku nggak mau ke masjid lagi. Loh, kenapa nak? Ah, di masjid juga waktunya sholat, ada yang sibuk main HP, ada yang malah gibah. Katanya masjid harusnya tempat ibadah. Oh gitu, nah ya udah, besok tolong ke masjid sekali lagi, ibu kasih tugas. Ya, nanti setelah hasil tugas ini, kalau misalkan ternyata gagal, silakan kamu terserah kalau nggak mau ke masjid. Tapi turutin ibu besok. Ngapain tugasnya bu? Besok ibu tunggu depan masjid, kamu ambil air segelas di dispenser masjid, Isi sampai penuh, keliling masjidnya sekali, terus anterin ke ibu di depan masjid. Gak boleh tumpah satu tetes pun. Ambil, siap, laksanakan. tapi kalau misalkan ini gimana, aku nggak mau masjid lagi ya, iya sok jalanin dulu aja. Ambil gelas, penuh satu gelas, dibawa pelan-pelan, keliling masjid, sampai depan ibunya. Bu, nih nggak ada yang tumpah nih. Bagus nak, nggak ada yang tumpah. Sekarang tapi ibu mau tanya, tadi di masjid ada nggak yang lagi gibah? Ya nggak tahu kan, ini fokus karena cai, ya jadi nggak bisa ngeliatin. Ngerti nggak? Iya fokus ke air. Ya kan kalau bahasa Jermannya fokus karena cai. Fokus ini nggak bisa. Jadi nggak tahu ada yang gibah atau enggak. Selain yang gibah di masjid ada nggak ya kemarin malah sibuk main handphone kata kamu bilang? Nggak tahu, orang ini kan ngeliatin air terus. Gitu juga nah. Mau sampai kapan kita fokus sama keburukan orang? Fokus sama tujuan kamu. Jangan gara-gara keburukan orang kamu terhalang dari tujuan kamu. Kamu punya kelebihan yang lain. Udah fokus. Ya, rugi banget orang lain yang berbuat buruk, kamu yang terhalang dari kesuksesanmu, itu paling rugi orang. Ya. Udah fokus sama tujuan. Mau ngeyel, tapi dia beneran salah. Oke, kalau salah tugas kita cuma 3. Kita ngelihat kesalahan nih, ini dalam diri kita ada 3 hal yang harus kita lakuin. 1, dakwahin. Nasehatin. Ya. Ajak makan, traktir, baru sampein pakai hati, pelan-pelan, dengan adab, dengan santun, gak dipermalukan di depan umum, dan lain-lain. Ya. Dan harus siap tuh, dengan bukti-buktinya, dengan kebenarannya. Kok gimana benar-benar gak kenal, gak punya WA-nya, gak bisa didakwahin secara langsung. Nomor 2, doain. Karena kalau kita ngedoain saudara Kita, malaikat ngedoain yang sama untuk kita. Ya. Kita doa mungkin gak kekabul karena kehalangan dosa, malaikat mah gak punya dosa. Yang ketiga ini paling penting, jaga hati tetap bersih. Karena meskipun dia benar-benar bikin dosa, tapi sederhana, dia habis bikin dosa gak mati, berarti sederhana, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Karena Allah berfirman di Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45, ayat terakhir. Ya. Surat 35 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Surat 35 ayat 45. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa kontan hukumannya detik itu juga, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan gak ada yang luput dari dosa, dan ternyata dosa sekecil apapun pantas mati aslinya kita semua itu. Kenapa masih ramai begini? Walakin yu'akhiruhum, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sederhana, dia bikin dosa, tanya aja yang kamu lihat habis maksiat itu masih hidup gak? Masih. Oh berarti yang punya langit dan bumi masih kasih dia kesempatan. Kalau Allah udah benci, gampang matiin siapapun detik itu juga pas lagi maksiat, mudah.
Habis bikin dosa nggak langsung mati, berarti Allah masih kasih kesempatan. Di hadis lain kan Nabi ngingetin, sebelum nyawa sampai kerongkongan, tobat masih bisa diterima. Ya. Udah, misalkan dia maksiat, malamnya tobat, tahajud, sejadi-jadinya nangis dia. Dia sambil sholat, bisa jadi malam itu juga dia udah diampuni Allah. Kita yang gagal jaga hati, gibahin orang itu sampai 2 bulan ke depan. Coba, yang maksiat orang, yang dapat dosa 2 bulan ke depan, kita manusia paling rugi itu, na'udzubillah. Apalagi ternyata orang itu nggak sepenuhnya buruk, nggak sepenuhnya salah, masih ada kebaikannya. Karena izin ya, atas izin Allah kemarin diminta oleh guru kita, Ustadz Adi, untuk datang ke tempat beliau. Beliau mengundang 4 orang waktu itu, Ustadz Felix, saya, Ustadz Faizar, yang biasa ruqyah, sama satu lagi Ustadz Umar Mita. Cuman Ustadz Umar Mita ngajak kawannya, Ustadz Felix ngajak kawannya, Ustadz Faizarnya nggak bisa hadir lagi di Jawa Tengah. Emang tinggalnya juga di Jawa Tengah ya. Satu hal yang kami lihat, beliau betul-betul menangis, bukan karena masalah yang lagi rame itu. Tapi gara-gara masalah itu, umat yang tadinya mau belajar jadi pada berantem. Ya. Yang tadinya dakwah sudah lebih mudah